membaca kemarin juga mengenai berita-berita dan hari ini ya, berita dari Napoleon Bonaparte, seakan-akan ada kebanggaan dari kadrun melakukan dari Bonaparte ini melakukan kekerasan seperti ini. Mereka mendukung dan itu diketawain banyak orang. Sampai saya sempat komen salah satu medsos, saya bilang, apa yang kalian ketawakan? Membela sesuatu yang lemah, kemudian kalian ketawakan. Seharusnya kalian sadar, saya katakan itu, apa yang dilakukan oleh oknum-oknum seperti Napoleon Bonaparte itu bukan menguatkan agama kalian. Seharusnya kalian malu. Kekerasan itu dilakukan di lokasi yang dimana betul-betul Pak Aceh itu tidak berdaya. Nah kalau memang fight, ayo bawa ke tempat yang luas. Saya mau lihat, kita mau lihat gitu. Tapi itu bukan tujuan kita untuk melakukan kekerasan. Berkali-kali juga saya katakan di sini bahwa umat Kristen tidak pernah berencana sedikit pun atau terpetik di otaknya sendiri untuk melakukan negara ini, merubah negara ini menjadi negara berbentuk agama Kristen. Tidak pernah. Tetapi kami menuntut hak kami sebagai warga negara. Ya, YouTube saya tidak pernah saya cantumkan nomor rekening pribadi saya karena memang YouTube ini kita dedikasikan ya untuk semua, untuk membangun Indonesia ya dan menghindarkan Indonesia dari khilafah. Ya kalau saya cukup dari monetasi saja, yang kadang ada kadang nggak ada. Ya nggak apa-apa ya, Tuhan Yesus memberkati saya dengan berlimpah dengan caranya yang ajaib ya. Jadi saya bersyukur ya Tuhan memberkati keluarga kami dengan cara yang ajaib tanpa saya harus minta-minta dan minta-minta sumbangan ya, atas nama Tuhan ya untuk diri saya sendiri. Aduh itu amit-amit ya, dari dulu ya saya jangan sampai deh minta-minta buat diri saya sendiri, seakan-akan saya nggak bisa minta sama Tuhan Yesus. Ya, tapi kalau ini kita memintakan untuk orang lain adalah kalau Anda mau diberkati, ayo menabur. Bukan untuk saya, tapi untuk orang-orang dan untuk bangsa Indonesia. Sebab di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Ya, kalau hartamu ada sama YouTubers, maka hatimu ya sama YouTubers. Kalau YouTubersnya nanti dicaci maki, wah kamu kejang-kejang tuh. Tapi kalau hartamu ada pada orang miskin, kalau orang miskin itu dicaci maki, kamu kejang-kejang juga toh. Tapi kan itu baik kamu membela orang miskin. Kalau hartamu untuk membela orang-orang di dalam penjara yang minta keadilan, maka hatimu ada pada keadilan. Alias apa? Kalau di mana hartamu ada pada orang miskin dan pada orang-orang yang teraniaya, seperti Pak Aceh, ya seperti orang-orang miskin yang kita kasih makan, seperti orang-orang di Papua. Hatimu ada di surga karena engkau menghutangi Tuhan. Haleluya. Kita sebelum mulai ya, sebelum kita panas ya, karena saya mau langsung tancap gas, pol, nggak pakai rem ya. Kita akan minta Pendeta Cibisun buat kasih laporan di mana hartamu berada, di situ hatimu ada, dan Pak Pendeta Cibisun akan mempertanggungjawabkan berupa laporan bahwa saat ini kami berusaha mengelola dana yang Anda berikan itu dengan sebaik mungkin. Silakan Pak Pendeta Cibisun. Haleluya. Supaya Pak Paul ini langsung gigi 5, gaspol. Gak pakai gigi 1, Pak. Udah gak pakai gigi-gigian, pokoknya blong semuanya. Gak ada rem-reman. Gak pakai rem dah, pokoknya gak urusan dah. Ya kemarin ada yang transfer 22 juta sampai ada 22 5 juta dan berapa itu ya. Saya lupa namanya, itu sudah masuk ya teman-teman, tapi kita baru kasih laporan hari Minggu. Ya, jadi karena itu masuk besar harus saya kasih tahu karena supaya Anda ya memastikan bahwa itu transferan sudah masuk ya, 22,5 juta, 5 juta dan 2,5 juta kalau nggak salah ya, itu sudah masuk semua ya. Terima kasih buat para donatur ya, kita akan terus tingkatkan bagi-bagi nasinya, cuman mohon sabar karena Pak Pendeta Cibisun
sedang kewalahan untuk survei dan mengappraisal, evaluasi semua ini kita ya, diakin kita supaya aktivitas kita ini bertanggung jawab ya. Jadi uang yang sudah masuk itu dikeluarkannya dengan tanggung jawab. Jadi mohon sabar, Pak Pendeta Jimmy Sun sedang berusaha semaksimal mungkin ya, kadang-kadang merangkap semuanya karena memang kalau ada satu tim yang sakit ya beliau harus merangkap ya, terpaksa ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa teratasi, mulai bulan depan kita bisa ekspansi lagi ya, nambah lagi ya. Karena kemarin ada yang mau survei kan ya, memang kita stop. Jadi jangan salah paham, bukannya dipersulit, bukan, kita memang stop. Keputusan dari pengurus stop dulu, evaluasi dulu. Nanti baru bulan depan kelihatannya baru mulai dibuka lagi ya. Sekarang memang kita stop dulu, sebab kalau nggak di stop nanti kita banyak masalah lagi. Ya, kemarin itu banyak masalah sudah kita rapikan. Nah ini kita lagi rapikan. Kalau udah mulai rapi kita buka lagi nanti. Karena memang kita mau akhir Desember ini bisa 2.000 ya. Jadi kita memang mohon sabar teman-teman. Jangan berpikir negatif ya, enggak ya. Kita malah pengen 10.000 kok. Cuma kan tetap harus yang benar, yang rapi. Harus bertanggung jawab, nggak sembarangan kita lempar-lempar begitu uang. Kalau gratisan mah uang gampang. Semua gratisan itu gampang, yang namanya gratisan itu. Masalahnya yang sulit adalah mempertanggungjawabkannya. Ya, itu yang sulit, mempertanggungjawabkannya. Itu mau kita bertanggung jawab. Terima kasih Pak Pendeta Jimmy Sun, luar biasa sekali. Pak Paul, karena ini proyeknya bukan proyek jangka pendek, Pak. Ya, kita mau proyek jangka panjang ya. Bahkan kita mau ke Nias, kita mau ke Soe. Oh, itu kita proyek miliaran. Kalau duit yang ratusan juta kita nggak bisa handle, kita udah masuk kira-kira 2 miliar, kurang lebih ya. Kita total semua ya. Terus kita mau proyek yang puluhan ratusan miliar. Waduh, jangan harap ya. Kalau kita nggak setia dengan perkara kecil, bagaimana Tuhan mau kasih kita perkara besar? Ya toh. Thank you Pak Pendeta Jimmy Sun buat semua ini. Ini pagi, siang, malam Pak Pendeta Jimmy Sun, siang mengajar, malam jalan, pagi masih harus ngurusin macam-macam lagi. Ya, jadi kita sih teman-teman semua mohon sabar ya, yang belum disurvei, yang belum di ACC untuk pengajuannya sabar, tunggu. Jangan berpikiran negatif ya. Oke. Thank you Pak Pendeta Jimmy Sun. Sekarang saya mau tancap gas gigi 1 dulu karena masih ada Bogor Diakonia. Ya, kan ini etnisnya baru kali ini kembali lagi aktif kan, dan jadi mungkin masih mencari titik-titik lokasi spot yang baru mungkin. Terima kasih, lanjut Pak. Oke, ini kita dengarkan dulu Pak Warta sesungguhnya, Pak Victor Mandayo, mungkin ada informasi terbaru. Silakan Pak Victor Mandayo. Iya, shalom. Shalom. Pak Pastor Paul. Haleluya. Ya, haleluya. Ya, kalau melihat ini judul ini makin hari makin boleh dikatakan dari pihak kadrun itu pada kelojotan semua. Apalagi kalau sudah berbicara mengenai Pak MKC dan yang namanya Paul Zhang, semua orang kejar-kejar gitu. Kelojotan semua. Nah, sekarang ini masalah Napoleon Bonaparte ini aja saya sempat baca di salah satu medsos dan sempat saya nimbrung juga, dan ternyata itu mereka kok ketawa gitu. Senang banget melakukan pemukulan, katanya melakukan penganiayaan, melakukan menggosok dengan kotoran ya. Kok mereka bangga banget gitu. Di satu pihak membela agama, alasannya membela agama. Nah, kalau agama itu yang dibela itu seharusnya, kalau asumsi kita, orang yang dibela itu adalah orang yang lemah. Nah, atau sesuatu yang lemah. Nah, kalau ini dikatakan agama, berarti agamanya itu lemah. Harus dibela. Agama itu apa sih sebenarnya? Kita nggak perlu beragama, seperti kata Pak Paul benar. Tidak perlu beragama, tapi bertuhanlah yang benar. Kalau orang sudah bertuhan yang benar, niscaya apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara bernegara ataupun secara individu, tentu pada jalur yang lurus. Membaca kemarin juga mengenai berita-berita dari, dan hari ini ya, berita dari Napoleon Bonaparte, seakan-akan ada kebanggaan dari kadrun melakukan
dari Bonaparte ini melakukan kekerasan seperti ini, mereka mendukung. Dan itu diketawain banyak orang. Sampai saya sempat komen salah satu medsos, saya bilang, apa yang kalian ketawakan? Membela sesuatu yang lemah, kemudian kalian ketawakan. Seharusnya kalian sadar, saya katakan itu. Apa yang dilakukan oleh oknum-oknum seperti Napoleon Bonaparte itu bukan menguatkan agama kalian. Seharusnya kalian malu. Kekerasan itu dilakukan di lokasi yang dimana betul-betul Pak KC itu tidak berdaya. Nah kalau memang fight, ayo bawa ke tempat yang luas. Saya mau lihat, kita mau lihat gitu. Tapi itu bukan tujuan kita untuk melakukan kekerasan. Berkali-kali juga saya katakan di sini bahwa umat Kristen tidak pernah berencana sedikit pun atau terpetik di otaknya sendiri untuk melakukan negara ini, merubah negara ini menjadi negara berbentuk agama Kristen. Tidak pernah. Tetapi kami menuntut hak kami sebagai warga negara. Itulah yang dilupakan. Nah kemudian saya membaca juga tadi ada berita dari yang dilakukan oleh pihak salah satu yang mengaku itu dia adalah yang bernama Gus Umar. Nah Gus Umar mengatakan bahwa tindakan KC, dia bandingkan antara penganiayaan terhadap MKC dengan nyawa 50 orang yang di KM 50 kemarin Pak Paul ditembak. Membandingkan Pak KC melakukan kesalahan apa? Dalam arti melakukan pembunuhankah? Melakukan perusakankah? Enggak ada. Kenapa harus dibandingkan? Katanya kenapa harus yang pihak Kristen harus marah kalau Bonaparte melakukan sesuatu terhadap MKC. Itu beritanya jelas banget di Gus Umar menyatakan protes tindakan Napoleon Bonaparte ke KC. Kok kalian marah? Terus nyawa di KM 50 ditembak, kok diam saja? Artinya benar-benar ini NU memang berpihak juga. Berpihak pada siapa? Berpihak pada teroris-teroris itu. Berpihak terhadap intoleran. Betul kata Pak Paul. Saya akuin itu bahwa kalau dalam keadaan misalnya melakukan penyelamatan atau melakukan pengamanan, asal ada uangnya mereka turun, Banser turun. Tapi kalau nggak ada, sorry. Nggak akan ada yang turun. Nah itulah. Saya membaca hal itu, saya juga, oh ini Indonesia jadi seperti ini ya. NU yang katanya adalah organisasi yang toleran, ternyata enggak juga. Nah benar kata Pak Paul. Dari situ saya bilang, wah ini memang permainan politik. Agama dicampur dengan politik. Jatuhnya seperti keadaan di Indonesia sekarang. Jadi saya pikir Pak Paul, kita tetap terus akan bersuara. Mereka terima atau tidak terima, mereka suka atau tidak suka, inilah kita. Indonesia yang pingin dalam keadaan damai. Indonesia yang tidak mau ada kekerasan, ada intoleransi di dalam negara Indonesia sendiri. Itu aja menurut saya Pak Paul saat ini Pak Paul. Berita mengenai Gus Nus tadi itu yang menyatakan bahwa itu tadi membandingkan antara MKC, penganiayaan MKC yang dilakukan oleh Bonaparte dengan yang dilakukan oleh polisi di KM 50. Itu kan nggak imbang gitu kan. Ya.